Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Mustaqimah SPD, kepada Bapak Ibu Guru kelas 6, dan yang saya hormati pula kepada wali murid kelas 6 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul secara virtual dalam acara PUMG kelas 6. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga syafaatnya bisa kita rasakan di yaumul akhir kelak. Pada kesempatan pagi hari ini, saya sebagai pembawa acara izinkanlah membacakan susunan acaranya. Acara pada pagi hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga inti sosialisasi program kelas 6, kemudian yang keempat ada diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk menyingkat acara, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Semoga A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi menambah keberkahan pada acara pagi hari ini. Kemudian melanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan kepada Ibu Mustaqimah. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai Bapak Ibu guru kelas 6 ya, semuanya saja. Yang saya hormati dan saya cintai pula Bapak Ibu wali siswa kelas 6 semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu walaupun dengan jarak jauh ya, dengan virtual ya. Semoga tidak mengurangi semangat kita dalam berkoordinasi, berkomunikasi, berinteraksi. Ini demi kebaikan, demi kesuksesan anak-anak kita semuanya. Selanjutnya salawat serta salam tidak lupa kita haturkan bersama kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara POMG kelas 6 yang mungkin baru pertama ini virtual ya.
yang kalau kita bandingkan dengan masa-masa sebelum pandemi ya, kita bisa langsung bertatap muka begitu, kita langsung bisa saling menyapa secara langsung, tetapi atas takdir Allah ya, hari ini ya kita masih diberikan apa namanya keterbatasan ya untuk bisa bertemu, apalagi ini masa PSBB ya, masa PSBB yang kalau di dinas itu bahasanya masa PTKM atau pengetatan terbatas kegiatan masyarakat begitu ya. Apalagi di masa seperti ini, jadi memang betul-betul dibatasi untuk forum-forum gitu ya. Sehingga alhamdulillah kita berinisiasi untuk POMG kelas 6 untuk pagi hari ini dengan virtual. Semoga tetap semangat ya Bapak Ibu semuanya, walaupun virtual ya. Insya Allah kita tetap bisa berinteraksi begitu. Untuk selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sampaikan informasi dari sekolah ya bahwa memang untuk saat ini kita insya Allah termasuk sekolah yang ingin taat kepada pemerintah gitu ya. Berdasarkan instruksi dari gubernur, dari bupati, kemudian dari Dikspora, kemudian dari JSIT wilayah Yogyakarta, kemudian juga dari yayasan. Kita mengikuti instruksi atau anjuran dari atas ya untuk bisa kemudian kita sesuaikan ya kebijakan yang ada di sekolah, termasuk terutama pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran kita sudah sampaikan surat secara resmi ya, bahwa untuk kemarin mulai tanggal 11 sampai tanggal 25 itu memang kita pembelajaran memang full ya, full daring ya. Kalau yang awalnya kemarin semester 1 itu kita sempat LKP ya atau layanan konsultasi pelajaran, kita bisa menghadirkan siswa di sekolah ya. Tetapi untuk masa ini, masa PTKM ini memang kita dilarang untuk menghadirkan siswa ke sekolah. Sehingga mohon maklumnya Bapak Ibu semuanya, dalam kondisi seperti ini semuanya serba tidak enak ya. Tetapi apapun yang terjadi ini bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga keamanan dan kesehatan kita semuanya ya, warga sekolah begitu, dan untuk kebaikan kita maka memang kita harus mematuhi protokol kesehatan. Dan insya Allah di tim kelas 6 kita sudah membuat atau menata kembali kegiatan-kegiatan di tim kelas 6 ya. Nanti mungkin akan dirinci atau dijabarkan oleh Bapak Faris mungkin ya, selaku koordinator kelas 6 terkait dengan program-program kelas 6 masa pandemi ini, masa menghadapi anak-anak ujian. Dan sampai sekarang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk informasi USBD ujian itu memang ya masih dalam posisi kita, frame kita adalah ujian ya, anak-anak kita nanti ujian. Entah itu nanti kemudian kok ada informasi baru ya, mungkin nanti bisa jadi karena instruksi atau perubahan-perubahan itu serba mendadak itu mungkin saja begitu. Sehingga bisa jadi nanti kembali ke tahun ajaran kemarin ya, yang anak-anak itu nanti kelulusannya berdasarkan rapot begitu. Nah, tetapi kita semuanya sudah sepakat di tim kelas 6 di sekolah sudah sepakat, dan ini kita sampaikan ke orang tua bahwa kita frame kita saat ini bahwa anak-anak itu nanti ujian. Sehingga langkah-langkah di tim kelas 6 itu jelas ya, mau apa untuk menghadapi atau kesuksesan anak-anak ujian nanti. Ya, ini mohon dukungan, mohon support dari Bapak Ibu semuanya. Yang jelas ini yang paling berperan saat ini, adalah Bapak Ibu di rumah ya, yang paling utama gitu ya. Sehingga kami Bapak Ibu yang ada di sekolah, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, ini support system saja ya dari Bapak Ibu yang ada di rumah gitu. Mari kita kuatkan kerjasama komunikasi kita agar nanti
anak-anak dalam menghadapi apapun itu ujian ataupun nanti kelulusan itu ya, entah itu nanti bentuknya seperti apa, jika ada pengumuman dadaan begitu, kita tetap eksis ya untuk anak-anak kita, dan kita kondisikan anak-anak walaupun di rumah, tetap kita kondisikan untuk tetap belajar begitu ya, untuk apa namanya ya, belajar setiap hari gitu ya. Insya Allah juga dari sekolah juga sudah kita persiapkan begitu. Selain itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, penyesuaian kami juga di masalah anggaran ya, anggaran atau pembiayaan di kelas 6 ya. Karena memang berbeda sekali dengan tahun-tahun yang lalu, kita serba menyesuaikan semua. Jadi beberapa kegiatan kelas 6 ini kan memang biaya itu ya, biaya beberapa kan berapa persen itu ditanggung oleh wali siswa begitu. Dan kita sesuaikan, kita betul-betul kemarin mencermati, memetakan apa kegiatan-kegiatan utama yang memang harus kita laksanakan dan apa kegiatan yang memang bisa kita pangkat itu. Jadi nanti insya Allah akan dipaparkan oleh Pak Faris ya. Nanti Bapak Ibu boleh memberikan masukan ya, terkait dengan hal ini. Yang jelas sekolah sudah berusaha untuk mengupayakan sedemikian rupa sehingga pembiayaan itu tidak memberatkan untuk Bapak Ibu semuanya. Termasuk kita kemudian beberapa yang memang bisa masuk ke dana BOS gitu ya, bisa di backup dana BOS, kita semua masukkan ke dana BOS begitu, sehingga nanti beberapa kegiatan yang memang tidak bisa di backup di dana BOS memang kita mintakan kepada orang tua. Nah, nanti perinciannya akan dijelaskan oleh Bapak Faris Pantoro. Begitu. Untuk selanjutnya, semoga Bapak Ibu kita saling berdoa ya, dengan kondisi yang seperti ini kita bisa melalui dengan tetap semangat dan bahagia ya Bapak Ibu, karena bahagia itu adalah salah satu yang menunjang imun kita ya. Nggak usah stres Bapak Ibu, nggak usah jenuh. Kalau mungkin dibilang jenuh semua ya. Kita Bapak Ibu di sekolah juga jenuh ini ya. Pengennya ketemu langsung dengan anak-anak. Enak sekali kalau ketemu langsung dengan jarak jauh itu, perbedaannya sangat luar biasa. Kita di sekolah juga merasakan Bapak Ibu bagaimana kita rindu sekali bertemu dengan anak-anak secara langsung begitu. Sehingga tetap apapun, karena ini masa seperti ini harus kita jalani, harus kita lampaui, maka kita harus menjalaninya dengan tetap bersemangat dan bahagia. Insya Allah mudah-mudahan nanti dengan ikhtiar, dengan doa, dengan kerjasama kita, insya Allah anak-anak tetap sukses ya. Nanti kemudian menghadapi kelanjutan studinya di tingkat berikutnya. Melalui masa-masa SD ini, kelas 6 ini dengan tetap merasa bahagia dan tetap senang gitu ya, untuk anak-anak tetap membekas begitu ya. Oh saya karena ini istimewa ya Bu, anak-anak kita yang tahun pelajaran ini, anak-anak kita yang kelas 6 ini sangat istimewa melalui tahun ajaran baru, awal tahun ajaran baru, dan nanti mungkin bahkan sampai lulus itu situasinya mungkin masih sama seperti ini ya. Jadi ini adalah anak-anak yang istimewa. Jadi insya Allah mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan kepada anak-anak kita, kepada Bapak Ibu semuanya juga dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Tentu masih banyak kekurangan yang dilakukan oleh sekolah gitu ya. Mohon maaf, dan insya Allah kita juga sekuat tenaga gitu ya, berikhtiar semaksimal mungkin untuk bisa melayani anak-anak dengan baik begitu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Mustakimah yang sudah menyampaikan sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu inti sosialisasi, yaitu paparan program kelas 6. Kemudian disusul dengan diskusi yang akan dipimpin oleh Bapak Faris Fantoro. Kepada Bapak Faris dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mustakimah yang kami hormati, dan teman-teman kru di kelas 6, Bapak Ibu Guru, yang alhamdulillah hari ini bisa hadir, serta yang kami hormati pula, Bapak Ibu orang tua yang berkenan untuk bisa bergabung di Zoom pagi hari ini, di sela-sela kesibukan kita. Marilah di awal kita panjatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan, berupa nikmat kesehatan utamanya dan nikmat keimanan. Tentu saja pada hari ini Allah masih memberikan karunia kebaikan yang banyak untuk kita. Salawat dan salam mari kita selalu sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan semoga kita semuanya, keluarga kita, keturunan kita, termasuk orang yang senantiasa bisa menjadi orang yang mau meneladani dan menjadi orang yang beruntung di yaumul qiyamah dengan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Berbahagia sekali di pagi hari ini bisa terpanggil Bapak Ibu semuanya, meskipun dengan forum-forum virtual ya, karena saat ini seperti yang Bapak Ibu secara informasi dapatkan, kita memang hari ini dan beberapa pekan ke depan masih dengan forum-forum virtual untuk menggapai atau saling berkomunikasi di antara kita semuanya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami di pagi hari ini untuk menyampaikan beberapa hal yang merupakan amanah bagi kami di kelas 6, mewakili teman-teman guru di kelas 6, baik dari mapel, 4 mapel maupun dari titik akik juga begitu ya, dari Quran juga begitu. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya kami informasikan bahwa memang untuk kami di kelas 6 juga baru mengalami kondisi real tentang kondisi pandemi ini ya baru tahun ini begitu ya, full ya. Kalau tahun kemarin kami masih setengah gitu ya, setengah semester itu mengalami masa offline ya, jadi ketemu dengan anak-anak, interaksi dan lain sebagainya. Dan untuk tahun ini itu berbeda sekali begitu ya, karena kami tahun kemarin itu merasakan di semester 2 ya, semester 2 di sekitar bulan Maret gitu ya. Nah kalau yang ini itu kita itu untuk ketemu sama anak-anak kita sendiri yang kita amanai di kelas 6, di kelas 6 gitu ya. Ketemu semuanya untuk menggapai atau untuk target akademik yang kita inginkan gitu. Sehingga kami pun berusaha untuk bisa ya, kita berusaha dengan optimal gitu ya, dengan optimal semuanya dengan kondisi yang sekarang ini, dengan kondisi yang saya rasa semuanya merasa kesulitan. Kami di sekolah juga merasa kesulitan untuk menjelaskan materinya, dan mungkin Bapak Ibu di rumah juga cukup kesulitan untuk mengkondisikan anak-anak yang ada di rumah gitu ya, karena harus kerja dan lain sebagainya. Nah, kesulitan-kesulitan itu semoga bukan sesuatu yang akan memancing kita untuk
bingung dan lain sebagainya, sehingga menjadi kontraproduktif dan kita malah sebaliknya jadi hal yang tidak baik gitu ya. Namun sekali lagi mari kita kuatkan kesabaran kita di kondisi seperti ini. Bagian kita untuk mendidik diri kita sendiri. Memang ini situasinya memang belum ada yang pernah mengalami gitu. Jadi saya rasa kita semuanya pun akan belajar. Jadi niat kita adalah belajar untuk melewati masa-masa ini dengan sebaik-baiknya. Begitu awali yang kami sampaikan. Kemudian Bapak Ibu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, perkenankan kami menyampaikan untuk beberapa slide terlebih dahulu untuk bisa menjadi pembuka. Bisa dibuka monggo Pak. Jadi Bapak Ibu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita di tahun ini ya bahkan dari semester 1 ya, dari semester 1 itu kita nggak bisa aktif, bisa ketemu dengan anak gitu. Sehingga kemudian kami pun berusaha untuk mencari cara, mencari peluang yang bisa kita optimalkan di sisi penguatan ruhiyahnya, termasuk juga di sisi akademiknya. Karena PR di kelas 6 itu 2. Ya. Kita harus mapanke di sisi ruhiyahnya anak. Karena dia mau menuju ke SMP atau mau lulus. Dan yang dihadapi di sekolah yang baru itu tentu saja berbeda di sekolah yang lama. Jadi ini yang kita siapkan. Dan yang kedua adalah di sisi akademik atau kemampuan. Meskipun hingga hari ini kita tahu bahwa sebagian anak-anak kita sudah diterima di sekolah swasta. Namun sekali lagi tetap yang kami bangun di anak-anak itu adalah bahwa kita harus melewati ini dengan sebaik-baiknya. Meskipun sudah diterima ya kita harus berusaha sebaik-baiknya. Karena itu bagian dari birrul walidain kita kepada orang tua. Untuk memberikan yang terbaik kepada orang tua. Dua sisi ini yang memang menjadi pijakan dasar kita untuk bisa membuat program kerja dan lain sebagainya di kelas 6. Dan program kerja yang kami sampaikan ini nanti adalah program kerja yang mungkin ya berlakunya semester 2 ini. Karena sebenarnya itu berlaku di semester 1. Karena itu mengawalnya semester 1. Karena memang kondisi realnya kita juga kondisi dalam 1 bulan itu berbeda-beda. Ya, makanya kemudian kita memperhatikan diri di semester 2. Lanjut Pak Rahmat. Ini untuk target kita, Bapak Ibu yang subhanahu wa ta'ala. Ini target sesuai dengan standar kelulusan di tahun 2021. Yang waktu itu di bulan Agustus ya, kita KTSP, mungkin dari perwakilan PMG Rawuh begitu ya. Ini standar kita. Jadi kita dengan tahun kemarin, dengan kondisi real yang tidak begitu tahu kayak apa besok ke depannya, ini kemudian kita mengambil jalan tengah seperti itu. Ini mirip ya, ratanya mirip dengan tahun kemarin yaitu 23. Walaupun sekali lagi sebenarnya kita pengen naik, tapi karena kondisi kita itu belum jelas tahun depan kayak apa ya kita ngambil titik tengahnya ada di sini. Kemudian yang kedua, target kita utama adalah ketercapaian mutabaah tercapai 80%. Ya, ini mutabaah ini memang kita berharap adalah yang kita pembiasaan kita yang kita lakukan via kertas ataupun via Google Form itu bisa terlaksana, bisa dilakukan. Makanya nanti kami akan menyampaikan karena ini wujudnya adalah sekarang anak-anak lebih banyak tinggal di rumah atau bahkan di rumah di bulan ini begitu ya. Makanya nanti kita akan menyampaikan beberapa hal yang saya rasa kami butuh sekali bantuan dari Bapak Ibu untuk ini ketercapaian ini begitu ya. Lanjutnya Mas. Nah, khusus untuk yang nilai itu memang kami berikhtiar Bapak Ibu yang tadi ya, nilai tadi kami berikhtiar bahwa untuk mendapatkan nilai rata 23 ya kita ikhtiari ya seperti kegiatan-kegiatan kita di Zoom harian. Kalau nanti masih memungkinkan diperkenankan, kita juga akan offline. Kita akan ketemu dengan anak. Karena itu bagian dari menyemangati. Justru dengan menyemangati. Jadi kalau kita ketemu itu justru kita akan lebih banyak memberi semangat. Dan beberapa hal mungkin catatan-catatan yang memang anak-anak masih kesulitan kalau dilakukan dengan online.
Nah, khusus untuk mutabaah Bapak Ibu ya, yang ini memang sekali lagi ini kami tidak bisa, kami betul-betul pasrah bongkoan dengan Bapak Ibu ya, kami tidak bisa mengawasi secara tertib, itu jelas tidak bisa. Ini beberapa hal yang kami lakukan untuk targeting mutabaah adalah sebulan akan kita lakukan menargetkan mutabaah itu naik resistensinya. Jadi nanti anak-anak itu naik. Jadi misalnya kayak puasa sunnah itu nanti naik per bulannya. Gitu. Sampai mendekati di USBD di bulan April, ya, rencananya kan bulan April yang USBD itu bulan April pekan kedua kalau rencananya. Nah, nanti kita tunggu saja nanti fiksasinya tanggal berapa. Nah itu setiap bulan, jadi bulan Januari, Februari, Maret itu akan mengalami peningkatan terus. Gitu ya. Jadi ini nanti akan kita apa istilahnya, kita evaluasi terus begitu ya. Entah nanti dengan wujudnya adalah berupa mungkin kertas-kertas centangan seperti biasanya kalau kita bisa ambil luring itu, ataukah nanti dengan Google Form. Kita nggak tahu nanti bulan Februari bagaimana, kita belum tahu. Lalu apa yang dilakukan? Jadi nanti setiap bulan itu kita masih ada Januari, Februari, Maret gitu ya, sampai di bulan April itu. Nanti April tetap masih ada insya Allah untuk mutabaah. Cuman kita kan penghitungannya biar fokus kita di betul-betul USBD ini bukan sesuatu yang biasa. Jadi kita pengen anak-anak juga ini bukan sesuatu yang biasa, tapi ini betul-betul kita harus optimalisasi semuanya. Optimalisasi kemampuan, optimalisasi ibadah kita, kedekatan kita pada Allah itu memang harus kita paling mudah itu di titik ini untuk bisa mengkondisikan anak-anak. Nah, nanti Bapak Ibu, target mutabaah yang kita berikan dalam 1 bulan itu, nanti setiap bulannya akan coba kita berikan sertifikat. Jadi itu wujud bahwa Ananda itu lulus mutabaah di bulan Januari misalnya, atau Februari. Jadi itu nanti ada sertifikatnya. Nah, sertifikat ini nanti bagi Ananda yang mungkin tidak sesuai targeting kita di bulanannya, ya nanti anak-anak, bagi anak-anak yang mutabaahnya lulus, maka dia dapat sertifikat dan dia nanti akan melanjutkan mutabaah di bulan berikutnya dengan standar yang lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Nah, bagi anak-anak atau Ananda yang belum bisa mencapai targetnya di bulan sebelumnya, maka dia akan mengulang untuk dapat sertifikat di bulan itu, gitu ya. Sampai dia dapat sertifikat. Harapannya begitu. Supaya nanti ada apa istilahnya, ada keinginan bahwa walaupun itu wujudnya cuma sertifikat gitu ya, tapi setidak-tidaknya itu jadi keinginan bahwa Ananda itu sudah mampu untuk menyelesaikan mutabaah itu sampai di titik nanti bulan April atau bulan Maret gitu. Nah, sertifikat ini nanti kegunaannya Bapak Ibu itu nanti salah satunya adalah pengisian kita di raport gitu ya, di raport, karena kami juga harus mengumpulkan nilai untuk raport, terutama untuk besok yang kelulusan berupa ijazah, nilai-nilai ijazah ini kami juga butuh untuk mengumpulkan. Jadi nanti ini akan kami serahkan kepada tim PAI untuk bisa mengolahnya. Harapannya nanti kondisi real yang sekarang kita hadapi ini kemudian bisa kita sikapi bersama begitu ya. Jadi ibadahnya anak-anak tetap juga terkontrol, harapannya begitu. Lanjut Mas. Kemudian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, pembiayaan kita karena kita juga akan melaksanakan program, jadi kita juga akan menyampaikan tentang pembiayaan. Jadi untuk sukses USBD di 2021 ini, kami selaku yang ada di sekolah berusaha untuk membuat ya tidak terlalu banyak hal kegiatan yang bisa kita sampaikan atau yang kita lakukan di semester 2 sehingga nanti ya kita bisa optimal harapannya dengan tidak banyak kegiatan itu. Kegiatan kita ya fokus di persiapan akademik, namun sekali lagi untuk hal-hal yang lain termasuk juga dengan pernik-perniknya menuju kelulusan ini kami juga sampaikan begitu. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Mustaqimah selaku kepala sekolah
bahwa memang untuk kegiatan di kelas 6 ini, alhamdulillah itu kegiatan-kegiatan akademik hampir semuanya disupport BOS, begitu ya. Jadi semua kegiatan akademik itu hampir semuanya insya Allah disupport BOS. Di antaranya buku persiapan OSBD 4 Mapel yang kemarin Ananda dapatkan berupa buku Ultra kemarin, itu pembiayaan dari BOS. Kemudian nanti buku persiapan OSBD PAI dan OSBD PAI ya, untuk persiapan UN, OSBD itu ya, itu nanti karena ini belum ada kabarnya, kita belum tahu. Tapi andai kan memang nanti ini belum jelas ya, tetap akan kami adakan sendiri. Maksud saya nanti teman-teman guru yang akan mempersiapkannya. Kita akan menunggu saja karena ini biasanya sih jatuhnya di bulan Februari biasanya. Tapi kita nggak tahu apakah nanti ada apa enggak. Kita tunggu informasinya. Kemudian untuk tryout, ya biasa kalau kita mau SPD berarti ada tryout Bapak Ibu ya. Untuk tryout ini Bapak Ibu semua di-cover oleh BOS begitu ya. Jadi pembiayaannya semua di-cover oleh BOS. Termasuk juga dengan USBD-nya itu juga di-cover oleh BOS. Jadi memang kegiatannya memang nanti untuk kegiatan pelaksanaannya itu lebih banyak di-cover BOS. Nah, untuk tryout pertama kita Bapak Ibu, ini informasi yang baru 2-3 hari yang lalu kami dapatkan dari Ibu Kepala Sekolah, bahwa tryout pertama kita itu nanti akan dilaksanakan di tanggal 8, 9, dan 10 Februari. Itu untuk tryout yang pertama. Jadi nanti kita akan bersiap betul-betul di bulan Februari itu tanggal 8, 9, dan 10. Kalau pelaksanaannya, ya kita kalau dalam arahan yang disampaikan informasi yang kami dapatkan, nanti basisnya LJK, berarti kemungkinan anak-anak datang ke sekolah. Karena itu basisnya LJK. Lembar jawab komputer, jadi nanti anak-anak mengisi identitas dan lain sebagainya. Kemudian untuk tryout ini Bapak Ibu, kami juga belum begitu tahu kita nanti mau berapa kali tryout. Biasanya kalau dulu biasanya kalau dalam kondisi normal ya minimal 3 kali. Dari kecamatan sekali, dari kabupaten sekali, dari kabupaten 2 kali. Ya seperti itu. Nanti biasanya bahkan kalau dari kondisi biasa kita bisa 5 kali, bahkan 6 kali. Karena dari JSID juga biasanya ada. Kemudian dari gugus juga biasanya ada. Jadi anak-anak malah lebih banyak latihan soal dan seperti itu. Tapi kalau ini kami hanya ya kira-kiranya saja mungkin tryoutnya 1 pertama dan kedua, karena ya dengan kondisi real begini kita itu yang menaksir aja, memperkirakan saja gitu ya. Nah ternyata bisa dimulai di bulan Februari. Namun walaupun sebenarnya yang kami dapatkan informasi sebelumnya itu di bulan Januari itu yang pertama. Tapi ternyata kemudian mundur di bulan Februari. Kemudian untuk tryout itu nanti yang kami dapatkan informasinya itu masih 3 mapel. Yang PAI ini belum ada informasinya. Begitu. Jadi nanti mohon dibantu untuk persiapan anak-anak untuk bisa berlatih mengerjakan di buku Ultra dan masukan-masukan Bapak Ibu yang sudah disampaikan via kali kelas, kemudian kita bahas itu insya Allah nanti akan kita bareng-bareng, insya Allah akan kita bahas bareng-bareng masukan yang bagus-bagus dari Bapak Ibu. Nanti yang bisa kita lakukan betul-betul kita lakukan insya Allah demi anak-anak semuanya insya Allah. Kemudian Bapak Ibu, ini kami juga ikhtiar Bapak Ibu ya, dengan kondisi begini kita jarang bisa ketemu ini. Kami akan membuatkan modul Bapak Ibu, modul ringkasan semua materi dari tema 6 sampai tema ke-9 yang secara penghitungan sebenarnya kita harus selesaikan itu di bulan Januari. Karena kondisi realnya seperti ini, ya kita nanti untuk memberikan semua memberikan semua materi secara ya karena
cara terbaik ya kayaknya dengan cara seperti itu ya kita akan buatkan modul berupa ringkasan dan nanti insya Allah isinya nanti adalah modul ringkasan tema 4, 5, dan 6 sekalian dengan kumpulan soal. Insya Allah begitu. Nanti bisa dikerjakan di rumah. Nah, modul itu, nah beberapa hal yang tadi kami sampaikan itu semuanya insya Allah dibiayai BOS, Bapak Ibu ya. Jadi itu nanti akan dibiayai BOS sehingga nanti secara pembiayaan itu nanti orang tua tidak ada. Nah selanjutnya Bapak Ibu, secara hal kalau yang kami sampaikan yang kedua, yang gambar warna merah itu Bapak Ibu ya, itu adalah sesuatu yang sebenarnya rutinitas kita lakukan. Tapi sekali lagi dengan kondisi ini kami juga memberikan kepada Bapak Ibu masukannya baiknya bagaimana itu ya. Dari kegiatan yang tidak bisa di-cover BOS, yang tidak bisa di-cover secara pendanaan BOS, seperti yang tadi disampaikan Bu Kepala, ada beberapa program yang, dan ini kami berusaha untuk meringkas semuanya, begitu ya. Beberapa program yang pokok di kelas 6. Nah program ini yang pertama adalah doa bersama, gitu ya. Doa bersama dan yaumur ruhi. Ini doa bersama untuk menuju ke USBD. Nah ini nggak bisa dibiayai oleh BOS. Makanya kemudian nanti kita akan, kalau Bapak Ibu berkenan, ya nanti akan kita jadikan program. Begitu. Nah doa bersama dan yaumur ruhi ini, ya kita karena kondisi sekarang seperti ini masih online, ini pun kalau nanti nggak memungkinkan, ya kita akan juga buatnya online. Begitu ya. Kalau nanti tidak memungkinkan. Tapi kalau nanti diberikan kesempatan ya kita akan offline. Ya, karena ketika ketemu dan tidak itu sangat berbeda begitu ya untuk pemberian semangat maupun doa dan lain sebagainya itu kayaknya berbeda itu ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, kalau yang ini Bapak Ibu yang kedua yaitu administrasi kelulusan. Ini nggak bisa tidak Bapak Ibu ya. Kalau ini memang tidak bisa di-cover oleh BOS. Dan ini menjadi program yang harus atau pokok di kelas 6. Karena ini berhubungan dengan ijazah. Ya, mungkin di situ kami sebutkan, salah satunya ada foto ijazah Ananda. Kemudian pembuatan buku kenangan Ananda. Kemudian nanti perkap berupa administrasi ijazah dan lain sebagainya tentang kelulusan. Ini yang pokok, ini harus ada Bapak Ibu ya untuk pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga itu adalah wisuda. Nah ini wisuda itu perpisahan Bapak Ibu. Jadi kalau perpisahan ini pengalaman kami yang tahun kemarin itu kan kita juga sudah mengalami hal seperti ini. Maka kemudian wisuda yang kemarin itu tetap kita lakukan karena seperti arahnya Bu Kepala ini adalah momentum yang nggak bisa tidak begitu ya. Biar anak-anak tahu kalau dia itu sudah selesai di sekolah dasar begitu ya, bahwa dia harus melanjutkan sekolah selanjutnya. Nah wisuda ini kemarin kami lakukan selama 3 hari Bapak Ibu ya, karena dengan protap kesehatan begitu ya. Ini kemarin 3 hari satu kelas itu kita beri jatah sehari. Jadi wisuda itu 3 hari gambarannya untuk tahun kemarin. Jadi ini nanti yang program dari komite ini saya rasa yang kami sampaikan ke Bapak Ibu adalah bagian dari ikhtiar kami memperkenalkan beberapa program yang mungkin ya setidak-tidaknya bisa kita lakukan. Karena kalau enggak kita lakukan ya enggak apa-apa sebenarnya. Cuman kalau untuk ya kondisi real secara psikologis anak ini saya rasa menarik juga gitu ya. Di kondisi, jadi kita harus juga ibaratnya itu memberikan apa ya, entry point bahwa dia itu sudah selesai di sekolah dasar. Itu penting menurut saya. Itu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, itu program pembiayaan yang mungkin sekilas kami sampaikan. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu kami sampaikan untuk program kerja kita di kelas 6. Yang mungkin nanti akan kami sampaikan agak banyak Bapak Ibu ya. Meskipun nanti pelaksanaannya ya kita tetap mungkin tidak jauh berbeda dari kegiatan harian kita. Yang pertama nanti adalah bagian dari siaga USBD. Ya,
Mungkin agak diperbesar Pak. Ya, nanti bisa terbaca. Nggak bisa. Oh, ya. Mohon maaf, mungkin secara teknis ini agak bermasalah, saya nggak tahu ini ya. Nanti ditunggu dulu nih. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa di kelas 6 ini ada dua hal yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah persiapan akademik, dan yang kedua adalah persiapan akademik berupa materi kelas 6 yang harus kita selesaikan. Dan yang kedua adalah materi persiapan ujian yang harus kita selesaikan juga dalam satu waktu. Jadi kelas 6 itu fokusnya dua. Jadi harus menyelesaikan materi sendiri di kelas 6, yaitu semester 2, yang masih kita sisakan 4 tema. Dan yang kedua adalah kita harus mempersiapkan anak-anak kita juga untuk ujian. Ini dua hal yang berbeda. Meskipun dalam pelaksanaannya kayaknya nggak kelihatan, tapi ini dua hal yang berbeda, yang dua-duanya berbeda pula fokusnya atau titik beratnya. Nah, untuk pendalaman materi Bapak Ibu yang kita lakukan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, yang banyak sekali memakan waktu ya, karena kita harus Zoom, itu adalah pendalaman materi Bapak Ibu. Ya, itu pendalaman materi persiapan ujian. Jadi materi-materi yang kita bahas atau soal-soal yang kita bahas itu adalah soal-soal ujian Bapak Ibu. Karena saya rasa soal ujian itu berbeda karakternya dengan soal yang kita gunakan untuk ujian akhir semester atau ujian kenaikan kelas. Itu berbeda sekali model soalnya. Makanya ini harus lebih banyak dibimbing. Makanya kami berikhtiar itu pendalaman materi itu memang fokus di persiapan ujian melalui Zoom itu. Termasuk juga ketika kita offline, ketika kita melaksanakan di semester 1 kemarin, itu adalah persiapan ujian. Jadi pendalaman materi itu membahas soal-soal ujian. Karena ketika membahas soal ujian, otomatis kita akan bahas materi tentang ujian. Dan yang kedua, itu yang kita selesaikan dengan materi terkhusus kelas 6, yaitu 4 tema yang masih tersisa di kelas 6, plus bahasa Arab, bahasa Inggris, ya, dan bahasa Jawa. 3 mapel yang memang menjadi bagian di kelas 6 juga. Nah, itu akan kita siasati dengan modul yang akan kita buat, yaitu modul semester 2 nanti wujudnya. Nanti di situ kami juga mohon izin ke sekolah untuk bisa luring. Jadi nanti itu harapannya nanti bertahap gitu ya. Karena kita juga membuatnya bertahap insya Allah. Di situ nanti, di modul itu nanti kami guru-guru akan membuatkan ringkasan materi sekaligus soalnya begitu. Sehingga nanti anak-anak harapannya di rumah bisa membaca, mencermati begitu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, seperti yang lain di kelas yang lain kita ada silaturahim siswa atau mungkin bahasa kita home visit. Dan ini kondisi real seperti ini kami juga belum tahu nanti bagaimana. Tapi kalau kondisinya masih diizinkan offline secara kelembagaan maupun secara kedinasan, ya kita mungkin juga akan home visit ke rumah begitu ya. Kita akan sampaikan, kita akan ketemu dengan anak-anak gitu ya. Karena guru-guru juga sebenarnya kangen sekali dengan anak begitu ya. Pengen ketemu, pengen ngobrol ya sekedar guyon-guyon gitu ya. Tapi saya rasa pertemuan itu merupakan ruh yang tidak bisa tergantikan meskipun dengan Zoom dan lain sebagainya. Namun kendekan nanti memang ini nggak bisa juga atau kita sampai di bulan Maret itu kita masih belum, ya kita kan harus membuat planning dua hal. Ya ini terpaksanya kami juga nanti via-nya ya online. Kita akan by phone, by voice call, video call atau nanti video Zoom juga. Saya nggak tahu nanti teman-teman wali kelas yang nanti yang akan membersamai untuk melaksanakan. Kemudian untuk yang ketiga, yang keempat itu tryout ya. Tryout, kemudian seperti yang kami sampaikan tadi, tryout pertama tanggal 8, 9, 10 Februari. Mohon untuk bisa dibantu supportnya di rumah.
Kemudian buku latihan tadi sudah kita sampaikan pula. Kemudian yaumurhi doa bersama, termasuk juga sehari bersama Al-Quran ini biasanya bareng-bareng Bapak Ibu. Ini nanti ya tadi sudah kami sampaikan. Kemudian ujian semester 2. Ujian semester 2 itu Bapak Ibu biasanya untuk kelas 6 pengalaman yang tahun kemarin dilaksanakan di bulan Maret bersamaan dengan tryout, biasanya begitu. Jadi nanti anak-anak itu setelah mid semester itu langsung ujian semester 2. Jadi nggak ada jeda, ya paling jeda 1 pekan. Habis itu langsung ujian. Dan ujian semester ini kalau kita tahun kemarin biasanya bareng dengan tryout. Jadi 4 mapel itu dijadikan sebagai ujian semester nilainya. Kemudian ujian praktik Bapak Ibu, ujian praktik itu kita cicil nanti insya Allah kalau diperkenankan secara kelembagaan untuk ketemuan sama anak-anak itu nanti kita bulan Februari. Bulan Februari itu digunakan untuk ujian praktik mapel yang kita ampuh di sekolah, yaitu bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris, dan nanti kami akan nyicil, yaitu praktek PAI atau praktek ibadah, termasuk hafalan doa, sholat, wuzu, itu nanti di ujian praktek, insya Allah kita laksanakan bulan Februari. Kenapa ini kita laksanakan di bulan Februari Bapak Ibu? Karena nanti harapannya di bulan Maret atau akhir Februari, mapel bahasa Arab, mapel bahasa Inggris itu sudah tidak ada. Jadi anak-anak tinggal fokus di mapel yang digunakan secara kedinasan untuk mengurangi tambahan belajarnya anak. Kemudian USBD dan USEK, nah, itu nanti dilaksanakan kalau menurut kalender akademik, kalau fixnya belum, tapi planningnya itu di pekan kedua bulan April. Kalau ini bersamaan Bapak Ibu ya, nanti USBD itu biasanya 4 mapel itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kemudian nanti dilanjutkan mapel yang lain diantaranya PKN IPS, kemudian bahasa Jawa. Jadi full dalam 1 pekan dari Senin sampai Sabtu anak-anak itu ujian untuk SPD dan USEK. Itu kalau di kalender akademik yang kami lihat itu masih planningnya di bulan April awal, sekitar pekan kedua. Kemudian pengumuman USBD Bapak Ibu itu biasanya 1 bulan setelah pelaksanaan, jadi kira-kira bulan Mei, entah tanggalnya berapa, itu biasanya 1 bulan waktunya. Kemudian administrasi kelulusan ini kami sudah cicil mulai nanti bulan Februari sudah kita cicil karena administrasi kelulusan itu banyak, termasuk nilai kelulusan besok yang mengumpulkan nilai dari kelas 4, 5, dan 6. Kemudian nanti juga ada beberapa hal, ya, di antaranya foto ijazah Ananda, karena ini biasanya ini kami lakukan di sekolah, karena mengawekani kalau nanti itu yang namanya foto ijazah kan suatu yang penting dan itu dikenang anak-anak, ya harapannya itu bisa sama begitu ya, harapannya sama. Ya anak putra nanti pecinya hitam, yang putri kerudungnya putih itu cetok gitu ya, bisa standar semua gitu. Kemudian pembuatan buku kenangan, ya karena ini kelas 6 kita akan tetap memberikan istilah kenang-kenangan di anak-anak berupa buku ya, nanti itu kumpulan foto mereka dan teman-teman mereka. Kemudian Wandi Wanjus ini nanti program yang akan kita laksanakan insya Allah bulan Maret gitu, menjelang di ujian. Meskipun nanti kalau teman-teman di PAI itu melihat kondisi realnya pengen segera, ya mungkin bisa kita lakukan di bulan Februari. Kemudian pasca UN, ini kami juga persiapkan Bapak Ibu, pasca USBD itu kami sampaikan juga program masih mutabaahnya tetap jalan insya Allah. Karena kegiatan yang paling menjemukan itu adalah setelah ujian USBD, itu sesuatu yang paling menjemukan biasanya. Karena anak-anak sudah nggak punya istilahnya, ujian semua dilakukan di awal gitu ya. Jadi ini tinggal nunggu aja gitu ya, nunggu hasil pengumuman. Tinggal nanti mungkin ya kalau dulu kalau dalam kondisi normal nanti cuma latihan-latihan wisuda. Nah kalau besok kita juga
Ya enggak tahu nanti kayak apa kondisinya, tapi pasca USBD ya kami tetap punya komitmen minimal itu nanti anak-anak akan kita bekali menuju SMP, menuju ke sekolah lanjut yang akan mereka alami begitu. Berupa persiapan ya banyak Bapak Ibu ya, bisa persiapan psikologisnya, bisa juga menambahkan life skill-nya dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, banyak hal, jadi banyak program yang kita sampaikan di semester 2 ini, tapi sebenarnya dalam realnya nanti mungkin ada beberapa yang bisa kita gabung, kita ringkas lagi begitu ya. Tapi setidak-tidaknya ini menjadi ya ibaratnya informasi untuk Bapak Ibu, karena kondisi seperti ini ya kami melaksanakannya ya kami juga berusaha sekuat tenaga untuk bisa ngampu, dan tetap tidak bisa tidak kita akan memohon bantuan dari Bapak Ibu di rumah, karena ini pantauan utamanya ada di Bapak Ibu di rumah. Begitu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang ini kami sampaikan tentang pembiayaan tadi, 3 program tadi, ada doa bersama, kemudian administrasi kelulusan, kemudian wisuda, itu kami sampaikan seperti ini. Ini anggaran yang kita hitung Bapak Ibu ya, yang kita sudah kita kurangi dengan pembiayaan dana bos. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, itu ada beberapa hal, diantaranya penguatan ruhiyah itu pembiayaannya sekitar segitu. Kemudian lanjutnya kita ada apa tadi, persiapan. Sebentar, tak lihat dari sini. Oke. Kemudian selanjutnya itu persiapan akademik, itu angkanya segitu 17-an juta itu. Kemudian pelaksanaannya itu ada di situ juga Bapak Ibu, bisa dicermati. Kemudian anggaran wisuda, yang ini yang agak besar karena memang bawah lagi Mas. Anggarannya ya, karena ini 3 hari, jadi hitungannya itu 3 hari. Kemudian jumlahnya kalau di total itu Bapak Ibu ya, paling bawah Mas. Paling bawah lagi, bawahnya lagi. Ya, total biaya semuanya itu ada di angka 75.331.000 rupiah. Dengan dana BOS yang sudah digunakan nanti yang kita sampaikan tadi, ujian, kemudian modul dan lain sebagainya, itu ada di angka 21 juta. Sehingga dana kelas 6 yang masih kita butuhkan adalah 53.923.000. Nah, dana kelas 6 nanti memang lebih banyak fokus di administrasi kelulusan, ini yang besar karena di situ ada foto, kemudian buku kenangan, kemudian perlengkapan administrasi apa istilahnya kelulusan ya, baik itu map dan lain sebagainya. Jadi nanti Bapak Ibu atau Bapak Ibu itu kita masih punya kekurangan anggaran 53.929.000 itu. Kemudian nanti Mas, warnanya rada aja biru. Oke, Pak. Setiap ananda nanti masih diberikan pembiayaan di angka 665.716 rupiah. Ini bagian yang kami coba untuk ringkas ya, dan ini yang 665.716 ini nanti bisa misalnya Bapak Ibu berkehendak ya, nanti ini bisa dicicil sampai di bulan April atau di bulan Maret begitu ya. Begitu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal baik itu tentang program kerja termasuk pembiayaan,
kami sampaikan ke Bapak Ibu semuanya, bagian dari ikhtiar kami di sekolah mendampingi Ananda di akhir perjalanan di kelas 6. Setelah ini nanti kami akan buka forum Bapak Ibu, kira-kira ya sekitar 10-15 menit. Andaikan Bapak Ibu nanti ada hal yang mau disampaikan, kami persilahkan, bisa usulan, bisa pertanyaan, dan kami sangat senang sekali ketika ada feedback yang itu nanti akan memberikan kontribusi yang besar untuk anak-anak kita di kelas 6 ini dengan kondisi real di pandemi yang kita belum tahu kapan akhir selesainya. Mungkin itu dari kami Bapak Ibu, kami tunggu atensi Bapak Ibu semuanya, bisa dihidupkan mic-nya, nanti bisa ngendiko bagaimana atau keinginan yang mungkin bisa ibaratnya bisa disampaikan kepada kita semuanya termasuk masukan-masukannya. Kami tutup sejenak Bapak Ibu ya. Monggo nanti setelah ini langsung bisa dibuka forumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Esi, siap-siap Bu Esi untuk mungkin mencatat dan lain sebagainya, atau Bu Dika untuk mencatat. Monggo Bapak Ibu, forum kami berikan ke Bapak Ibu semuanya, andaikan ada usulan, masukan dan lain sebagainya, silahkan kami persilahkan. Monggo. Silahkan dihidupkan, yang saya minta tolong dihidupkan suaranya yang gambar mic biasanya di bawah itu untuk bisa kita dengar di sini. Dari siapa? Dari Bapak, dari Mas Jafran. Monggo Pak. Bisa Bu, tapi agak kurang begitu jelas. Monggo. Monggo Bapak Ibu silakan. Mic saya terlalu dekat ya, jadi nggak terlalu dekat ya. Berarti saya tak begini aja. Apa? Nomor 0804 ada, oh enggak, beda ya. Monggo Bapak Ibu, silahkan dipun buka forumnya atau melalui chat kalau agak gimana-gimana. Chatnya kasusnya juga sudah dibuka. Monggo via chat juga boleh. Yang gambar kayak SMS itu di bawah itu bisa diklik, nanti dipun serat di situ. Bisa kita. Jadi ada feedback bareng-bareng, ada apa istilahnya interaksi bareng-bareng. Ini tadi usulan kami, ini tadi pengajuan kami. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa ikut membantu mencermati. Andaikan memang gimana ya nggak apa-apa, sampaikan aja gitu ya. Karena toh ini belum kita laksanakan di sekolah gitu ya. Jadi ini belum kita laksanakan di sekolah, masih tahap untuk persiapan gitu. Monggo silakan. Mungkin dari wali murid kelas 6A boleh monggo, atau dari 6B bisa, dari 6C monggo juga, mau silakan. Pak Faris. Monggo. Siapa ini? Mas Jafran Radit. Oh nggih. Monggo Pak, dari Mas Jafran Radit, monggo dipersilakan. Matur nuwun utanipun Bapak Ibu yang kula hormati. Pada dasarnya program sekolah yang diajukan kami tinggal ikuti aja, karena mungkin dari Bapak Ibu sudah memikirkan untuk ke arah USBD dan maksudnya itu. Hanya ini aja, tadi yang di-share file apa itu tadi, itu
kirimkan lagi Pak. Itu kan ada jadwal-jadwal biar kami tambah jelas nanti. Kapan ujian praktek, kapan, karena ini udah minggu kedua Januari, apalagi nanti ujian praktek Februari udah mulai, bahasa Arab, Inggris, dan lain-lain. Oh, nggih. Kalau untuk pembiayaan, kalau saya sendiri dari aja, semoga untuk kebaikan anak kita semua. Mungkin itu dulu aja Pak, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mas Zafran ya, Mas Zafran Radit ya, Radita ya. Tadi beliau ngendika tentang yang kami sampaikan tadi untuk bisa disampaikan di grup atau dikirim di grup kita supaya nanti menjadi pembelajaran atau persiapan kita semuanya. Nanti kita rapikan Bapak, insya Allah kita sampaikan supaya nanti mudah untuk membacanya. Karena memang untuk jadwal-jadwal tryout maupun jadwal ujian ini kami juga masih menunggu juga Bapak Ibu ya. Menunggu kalau yang jadwal ujian kami juga nanti menunggu diperbolehkannya dari lembaga ketika nanti bisa datang ke sekolah dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembiayaan alhamdulillah kalau misalnya nanti bisa terima kasih Bapak Mas Zafran ya untuk bisa mendukung untuk pembiayaannya. Monggo selain dari Mas Zafran itu kelas 6A, monggo dari yang lain Bapak Ibu kami persilahkan. Monggo. Ya. Monggo Bapak Ibu supaya sudah cukup Pak gitu ya, manut aja gitu ya. Kalau udah cukup Pak nggih, ngoten saya juga manut gitu ya. Yang penting Bapak Ibu. Yang penting kami betul-betul mohon dibantu karena ini kami juga ya ibaratnya kebingungan juga kalau anak yang nggak tidur itu ya kita hanya minta tolong ke Bapak Ibu ya Bapak Ibu juga kalau sudah kerja juga sudah capek gitu kadang gitu ya. Kalau ngurusi yang lain-lain itu kadang nanti malah beda gitu ya. Monggo dari Mbak Zahra. Monggo Bapak Ibu. Sampong, udah selesai. Oke. Bapak Ibu kami tunggu andaikan memang misalnya mungkin kita tunggu 2-3 menit. Andaikan memang tidak ada enggak apa-apa Bapak Ibu ya, kami juga tidak akan memaksa Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan hari ini karena saya rasa mungkin butuh dicermati juga. Jadi nanti setelah ini mungkin kami kirimkan. Kemudian mungkin Bapak Ibu juga bisa ambil salin nanti. Kemudian dalam perjalanan kok ada ide, ada masukan seperti yang kemarin disampaikan dari Bapak Mas Tegar atau Ibunya Mas Tegar ya kemarin ya ada ide menarik dan itu kayaknya teman-teman juga oke gitu ya. Nanti kita juga akan coba dilaksanakan. Terima kasih sekali Pak Mas Tegar sama Ibunya Mas Tegar yang kemarin berikan usulan supaya ada tambahan lagi Pak ini bisa dilakukan gitu ya insya Allah. Ini menarik sekali gitu ya. Kalau Bapak Ibu juga ikut membantu, kami juga insya Allah kalau ada masukan coba kalau itu pas bisa kita lakukan kita akan lakukan. Cukup Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada yang lain mungkin kegiatan hari ini untuk kita akhiri dulu untuk yang kami begitu ya untuk kegiatan presentasi di hari ini kami sampaikan atau sosialisasi di pagi hari ini. Setelah ini nanti akan ditutup dengan doa. Jadi nanti kami mohon Bapak Ibu tetap standby di situ untuk menutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Harapan besarnya semoga diberikan kesehatan dan keberkahan semuanya, yang sehat segera, yang sehat tetap terjaga dan yang sakit segera sehat kembali dan bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu dari kami, mohon maaf Bapak Ibu atas kekurangannya dan saya ucapkan terima kasih atas
berkenannya untuk mengorbankan waktu di pagi hari ini, di hari Sabtu yang mungkin Bapak Ibu masih kegiatan aktivitas tapi masih menyempatkan diri bergabung di Zoom kita di hari ini. Mungkin begitu, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Arif, langsung saja bisa ditutup dengan doa Pak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di penghujung kegiatan kita pagi hari ini, mari sejenak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini membuahkan hasil yang baik untuk kita semuanya, khusus lagi untuk anak-anak kita di kelas 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hamdan na'imin, hamdan syafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka khaira kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika min syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Faris Fantoro yang telah memaparkan sosialisasi program kelas 6. Juga terima kasih kepada Bapak Arif Hidayat yang telah memimpin doa pada siang hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu Bapak Ibu kita akan berfoto bersama. Mohon kameranya bisa dihidupkan terlebih dahulu. Dan, baik. Kita bersiap dalam hitungan ketiga. Pak Rahmat siap untuk men-screenshot ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Sampailah kita di penghujung acara POMG kelas 6. Semoga acara tadi bisa mendapatkan keputusan yang terbaik dan insya Allah barokah untuk kita semua. Baik. Oke, sesi foto kita ulang lagi. Tadi ternyata ada kendala teknis.
Kita akan bersama ya Bapak Ibu. Kita bersiap terlebih dahulu. Mohon maaf. Sudah siap ya, Rahmat? Oke, sudah. Baik, alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara pada acara POMG kelas 6 kali ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, dan saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu-ibu, terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Pak Faris, Bapak Ibu guru. terima kasih Terima kasih semuanya. Bapak Ibu. Sehat selalu ya. Amin, amin. Insyaallah, amin. Sukses selalu untuk Ananda, Bapak Ibu. Terima kasih ya Bu. Sami-sami. Nggih, saya izin live ya, Bu. Terima kasih Pak Arif. Nuwun Bu Mus. Nggih, sami-sami. Mbak Nisa, makasih ya Mbak Nisa. Ye, sami-sami Bunda Tuti. Semoga sehat selalu. Amin ya Allah, amin, 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 amin. Izin live ya, izin live ya. Ye. Bu Tuti, matur nuwun. Iya. Tolong